Hai Crash Troopers, Bambang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Ada banyak kejadian yang terjadi di sekitar kita, mulai dari yang biasa sampai kejadian haru yang membuat dada kita terasa sesak. Berikut ini ada beberapa kejadian yang bisa bikin kalian tak kuasa menahan air mata. Matahari telah terbenam di salah satu negara termiskin di dunia, Guinea. Pada saat lampu sorot menyala di Bandara Internasional Djibouti, tempat parkir mulai dipenuhi anak-anak. Trotoar yang panjang memiliki nuansa perpustakaan yang hening. Setiap siswa duduk dengan tenang. Beberapa menggerakkan bibir mereka saat mata mereka membaca catatan dalam bahasa Perancis. Anak-anak sekolah berbondong-bondong ke bandara setiap malam karena itu adalah satu-satunya tempat di mana mereka akan selalu menemukan lampu menyala. Beberapa datang dari jarak lebih dari 1 jam berjalan kaki. Saya dulu belajar dengan cahaya lilin di rumah, tapi itu menyakitkan mata saya. Jadi saya lebih suka datang ke sini. Kami sudah terbiasa, kata Muhammad Syarif, 18 tahun. Sementara yang lain duduk di tepi jalan di luar rumah keluarga kaya, mengambil remah-remah cahaya yang jatuh dari ruang tamu mereka yang terang. Hanya sekitar 1/5 dari 10 juta orang Guinea memiliki akses listrik dan bahkan mereka sering mengalami pemadaman listrik. Kita yang memiliki akses super mudah dengan listrik, fasilitas lengkap, dan canggih untuk mengakses pengetahuan, namun masih aja sering bermalas-malasan. Sementara di luar sana jutaan orang perlu usaha super keras untuk dapat menimba ilmu. Dari sini kita belajar bahwa bersyukur lebih baik daripada mengeluh. Soichiro Mukai, seorang atlet judo dari Jepang yang berusia 24 tahun. Dia telah mengoleksi banyak medali dari berbagai pertandingan judo berskala internasional yang pernah diikutinya. Di antaranya yaitu Mukai pernah memenangkan gelar tim junior dunia bersama Jepang di Abu Dhabi pada 2015. Lalu pada 2017, ia berhasil meraih perunggu di Grand Slam Tokyo. Terakhir tahun 2020 ini, Mukai meraih medali perunggu di Grand Slam Dusseldorf. Berbagai prestasi yang pernah ditorehkan oleh Mukai tidak lantas membuatnya jumawa. Hal tersebut ia tunjukkan saat pertandingan di Grand Slam Paris pada tahun 2018, yaitu saat wasit telah mengumumkan kemenangannya atas lawan dari Georgia bernama Beka. Mukai terlihat memapah lawannya yang mengalami cedera kaki kiri menuju tepi arena pertandingan. Kejadian ini mengingatkan kita untuk selalu peduli dan saling menghargai terhadap sesama, walaupun dia adalah lawan kita. Dari Mukai pula kita belajar bahwa dalam sebuah pertandingan, lawan hanyalah musuh saat di arena. Sementara di luar itu, lawan adalah teman. Sikap Mukai menunjukkan jiwa yang seharusnya dimiliki oleh seorang petarung sejati. Anak Palestina yang berasal dari wilayah Bait Haninak di Yerusalem, Palestina ini menjadi potret betapa hidup di wilayah yang terjajah benar-benar pedih dan memilukan. Karena rumahnya dianggap tidak memiliki izin, Israel memaksa keluarga Palestina ini untuk menghancurkan rumahnya sendiri. Mereka dipaksa memilih bayar sejumlah uang yang sangat mahal, tapi boleh tinggal atau hancurkan rumahnya sendiri. Tentu dengan kondisi tak punya uang, dengan tangis mereka hancurkan rumahnya sendiri, kemudian tak punya tempat tinggal. شو مالك يا سيدي؟ ليش تعيطي انت؟ ليش بتعيطي؟ ليش؟ احكي ليش تعيطي؟ احكي يا سيدي ليش تعيطي؟ احكي Tangis gadis kecil ini keluar dari hatinya, di mana tempat tidurnya, tempat bermain, tempat bernaung dari hujan dan panas, kini sudah tiada. Kini ada ribuan kasus yang sama, pengusiran dan penghancuran rumah Palestina. Siapa yang tak kuasa saat semua kenangan yang tersimpan dalam rumah yang selama ini ditinggali harus hancur bersama puing-puing bangunan, dan hal tersebut dilakukan oleh tangan kita sendiri. Bahkan mungkin untuk melihat detik-detik kehancurannya saja kita tak akan kuat. Terlebih lagi untuk anak-anak kecil yang mungkin sejak mereka lahir, mereka sudah merasa tersiksa dalam penjajahan.
Negeri yang terletak di tanduk Afrika ini hidup dalam rentang lintang bumi yang sama dengan Indonesia. Somalia masih terjebak dalam konflik yang berlarut sejak tahun 70-an, penyakit mematikan yang mendera, kekeringan ekstrim, hingga ekonomi yang tak berkembang dan kemiskinan. Kemiskinan di negara ini menembus level 82% dari jumlah penduduk. Sepanjang mata memandang, terlihat suasana mencekam penuh kemirisan. Standar hidup masyarakat rendah, fasilitas kesehatan memprihatinkan, dan kondisi pendidikan nyaris tidak diperhatikan. Krisis pangan tahun 2011 silam memakan korban jiwa mencapai 1,4 juta penduduk negeri. Gizi buruk merebak, tubuh anak-anak bak tulang berselimut kulit. Peristiwa ini menambah rentetan kisah pilu benua mutiara hitam. Semoga kita tergolong umat yang selalu bersyukur karena di tengah kesulitan kita, ternyata di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang lebih tidak beruntung. Sesungguhnya Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Taylor Joseph Lawrence, berusia 26 tahun meninggal secara tak terduga pada Rabu 22 Januari 2020 di Mosaic Life Care. Anak bungsu dari 3 bersaudara ini adalah sosok anak yang penuh kasih sayang, sosok paman yang membanggakan, saudara laki-laki, cucu, keponakan, sepupu, dan teman yang baik bagi banyak orang. Hey, let's go! Taylor's about to save some lives, guys. Let's go! Taylor dan keluarganya membuat keputusan yang berdampak besar bagi orang-orang yang berada di ambang keputusasaan, yaitu menyumbangkan organnya. Taylor memang telah lama memutuskan untuk menjadi donor organ, dan banyak orang akan terus hidup berkat keinginannya. Secara total, keputusan tanpa pamrih Taylor telah menyelamatkan 4 nyawa. Bahkan di akhir hidupnya, Taylor benar-benar menjadi penyelamat bagi orang-orang yang membutuhkan. Raganya memang telah pergi, namun jiwanya akan tetap hidup bersama 4 orang yang hidupnya telah ia selamatkan. Kehidupan yang telah ia sentuh dan berikan akan membuat Taylor selamanya dirindukan. Rowden dan Laezel memutuskan untuk menikah pada 8 Juli 2014 pada ulang tahun Rowden yang ke-30. Namun berita buruk menimpa keduanya. Rowden didiagnosis menderita kanker hati stadium 4 pada akhir Mei. Permintaan terakhirnya adalah menikahi cinta sejatinya, Laezel May. Setelah 12 jam persiapan mimpinya terpenuhi. Walaupun pada akhirnya seperti dongeng yang memilukan. Rowden Go di usia 29 tahun meninggal pada 11 Juni 2014. Kurang lebih 10 jam setelah ia mengucapkan janji pernikahan. Dan dia pun harus meninggalkan sang istri. Permintaan terakhir Rowden terpenuhi, yaitu menikah dengan cinta sejatinya, Laezel May, di waktu-waktu terakhir hidupnya. Walaupun Rowden dan Laezel belum puas menikmati kebahagiaannya setelah menikah, namun mereka sudah dipisahkan oleh takdir. Dan cerita haru Rowden dan Laezel, kita mengerti arti kesetiaan dan ketulusan yang sesungguhnya. Menghadapi hari-hari terakhir dengan ayahnya yang menderita COPD atau penyakit paru obstruktif kronik, seorang anak yang berusia 10 tahun, Nikhil, menjadi sangat sedih mengetahui bahwa ayahnya tidak akan pernah berada di sana untuk mengantarnya ke pelaminan ketika dia menikah suatu hari nanti. Jadi keluarga Nikhil mengatur upacara kecil untuk mereka sehingga ayahnya dapat memberikannya kepada pria yang suatu hari akan dinikahinya, dan agar dia dapat berjanji untuk memilih dan menyelamatkan dirinya sendiri untuk pria yang akan disetujui ayahnya. Dan pada hari istimewa nanti, ayahnya akan tetap bersamanya saat video ini diputar. You will search until you find a godly man to marry? Alright, do you promise your daddy? Put that on Cole's finger. He can do it. You got it? Put it right on his finger. There you go. Kejadian yang ditunjukkan dalam video ini merupakan permintaan terakhir Nikhil. Sungguh ketegaran yang luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang gadis berusia 10 tahun. George yang berusia 16 tahun dilarikan ke rumah sakit bersama ayah, ibu tiri, dan saudara laki-lakinya setelah kepalanya terbentur di trotoar. Para dokter prihatin karena hasil scan menunjukkan dia menderita pendarahan di otak. Saat memeriksa hasilnya, seorang dokter berkata, Anda memiliki gumpalan yang cukup besar, yang kita sebut hematoma ekstradural. Jadi keputusannya adalah mengeluarkannya. Kami akan memotong di sana dan membuat sedikit lubang di tengkoraknya. Saat Josh mengedipkan mata dan mengangguk, terungkap bahwa dia beresiko terkena stroke dan bahkan kematian. Every time I wake up. You will wake up, stupid. Don't be silly.
George kemudian meminta untuk berbicara dengan ibu kandungnya yang tidak ada di rumah sakit. Dia berkata melalui telepon, "Aku merindukanmu, Ibu. Aku hanya khawatir." Kemudian George menjalani operasi selama 3 jam. I miss you, Mom. I'm just worried. Syukurnya operasi tersebut berhasil. Dan ketika pulih, George berkata, "Saya berada di rumah sakit selama 4 hari setelah operasi. Mereka semua terkejut karena saya seharusnya berada di sana selama sekitar seminggu. Saya sangat berterima kasih atas apa yang telah mereka lakukan. Tidak hanya ayah saya dan ibu kandung saya, tetapi juga ibu tiri saya. Kekuatan doa seorang ibu memang luar biasa."